Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidden Story. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya untuk like dan subscribe channel ini, untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan di notifikasi kalian dari video-video kami selanjutnya. Jika ada kritik dan saran membangun, silakan tinggalkan komentar kalian di setiap video kami. Terima kasih. Ketika era pemerintahan komunis dimulai di Rusia pada tahun 1917, agama dipandang sebagai penghalang bagi masyarakat sosialis yang berkembang. Seperti yang dinyatakan oleh Karl Marx, komunisme dimulai di mana ateisme dimulai. Joseph Stalin, sebagai pemimpin kedua Uni Soviet, mencoba memaksakan ateisme militan di Uni Soviet. Pria sosialis yang baru, kata Stalin, adalah seorang ateis, bebas dari rantai agama yang telah mengikatnya pada penindasan kelas. Jadi, dari tahun 1928 hingga Perang Dunia II, diktator totaliter ini menutup gereja, sinagoge, dan masjid, serta memerintahkan pembunuhan dan pemenjaraan ribuan pemimpin agama. Itu semua dilakukan dalam upaya untuk menghilangkan konsep tentang Tuhan. Menurut sejarawan Stephen Merritt Miner, penulis Stalin's Holy War, Religion, Nationalism, and Alliance Politics, dia melihat ini sebagai cara untuk menyingkirkan masa lalu yang menahan orang, dan berbaris menuju masa depan sains dan kemajuan. Seperti kebanyakan dari apa yang dilakukan Stalin, dia mempercepat kekerasan periode Leninis. Pada tingkat pribadi, Stalin sangat mengenal gereja. Sebagai seorang pemuda di negara asalnya, Georgia, dia pertama kali dikeluarkan dari satu seminari, dan kemudian dipaksa meninggalkan yang lain, setelah ditangkap karena memiliki bahan bacaan ilegal. Rencana 5 tahun tanpa Tuhan, pun diluncurkan pada tahun 1928 oleh Stalin. Putusannya memberi sel-sel lokal organisasi anti-agama, liga ateis militan, dan alat baru untuk menghancurkan agama. Gereja-gereja ditutup dan dilucuti dari properti mereka. Para pemimpin gereja dipenjarakan, dan terkadang dieksekusi, dengan alasan anti-revolusi. Beberapa golongan agamawan yang tersisa, digantikan oleh mereka yang dianggap bersimpati pada rezim. Stalin menjadikan gereja lebih ompong, dan tidak lagi berlaku sebagai titik fokus yang memungkinkan perbedaan pendapat atau kontra-revolusi. Pada saat yang sama, gereja, sinagoge, dan masjid yang dihancurkan, diubah menjadi museum ateisme, anti-agama, di mana diorama kekejaman ulama duduk di samping penjelasan tajam tentang fenomena ilmiah. Masyarakat umum tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh pameran-pameran ini, meskipun mereka menikmati atraksi itu sendiri. Sementara itu, Liga Ateis Militan yang secara nominal independen, menyebarkan publikasi anti-agama, mengorganisir kuliah, dan demonstrasi, dan membantu propaganda ateis masuk ke hampir setiap elemen kehidupan sosialis. Popularitas publikasi ini, tidak selalu menunjukkan bahwa ateisme menang, kata Miner. Beberapa orang percaya membeli publikasi ateis, karena saat itulah mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Stalin tampaknya memiliki keyakinan mutlak dalam perang anti-agamanya. Kata sejarawan Miner, saya tidak ragu bahwa dia adalah seorang ateis yang murni. Dia hanya berpikir agama adalah barang dan omong kosong, dan cara untuk membuang debu ke mata orang, sehingga Anda dapat mengendalikan mereka, lanjut sejarawan Miner. Setelah Perang Dunia II, kampanye anti-agama terus berlangsung selama beberapa dekade, dengan melarang Alkitab. Namun, pada tahun 1987, New York Times melaporkan, para pejabat Soviet mulai mengakui bahwa mereka mungkin kalah dalam pertempuran melawan agama. Sejak menggulirnya perestroika dan glasnost tahun 1991, yang juga ditandai dengan bubarnya Uni Soviet, kehidupan agama di Rusia menemukan momentum baru. Kehidupan agama yang semua selalu ditekan di bawah pemerintahan komunis, sekarang bagaikan rerumputan kering yang memperoleh siraman hujan, bermunculan ke permukaan sosial dengan penuh antusias. Kantong-kantong Islam ada di Moskow, negara bagian Tatarstan, Dagestan, Chechnya, dan Ingushetia. Pemeluk Islam juga tersebar di semua negara bagian Rusia dan berkembang bak jamur pada musim dingin.
Salah satu kantong terbesar umat Islam adalah Republik Tatarstan dengan ibu kota Kazan, yang berpenduduk sekitar 4 juta, di mana 50% penduduknya adalah Muslim.